Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita semua. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi keluarganya, para sahabat, kaum muslimin wal muslimah, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Saudara, tidak ada manusia yang sempurna. Pasti ada kekurangannya. Justru kekurangan itu bisa menjadi kesempurnaan. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Surat An-Nur surat 24 ayat 11. Saudara, tidak semua orang yang jenius dan cerdik meniti karir perjalanan mereka dengan penuh kegigihan, karena mereka sadar akan kekurangannya yang ada pada diri mereka. Banyak ulama yang lahir dari bekas seorang budak seperti Said bin Jabir, Qatadah, Al-Bukhari, At-Tirmizi, dan Abu Hanifah. Banyak kalangan cendekiawan yang karena luas pengetahuannya mereka diibaratkan seperti samudra karena luas dan dalam pengetahuannya. Misalnya Abdullah bin Abbas, Qatadah, Ummi Maktum, dan Yazid bin Harun. Dari kalangan ulama mutakhir ada Syekh Muhammad Ibrahim Ali, ada Syekh Abdullah bin Hamid, dan ada Syekh Abdul bin Baz. Saya juga pernah membaca biografi orang-orang cerdas dan jenius dari Arab yang mengalami kekurangan secara fisik. Ada yang buta, ada yang tuli, ada yang pincang, ada yang lumpuh. Namun mereka telah banyak mempengaruhi jalan sejarah dan mempengaruhi kehidupan manusia dengan ilmu dan penemuan ilmiahnya. Saudara, Allah berfirman, wa yaj'al lakum nuran tamsuna bihi wa yaghfir lakum, dan menjadikan untukmu cahaya yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan. Surat Al-Hadid surat 57 ayat 28. Saudara yang berbahagia, pengakuan kelulusan dari perguruan tinggi bukanlah segalanya. Tak perlu sedih, tak perlu bingung, tak perlu patah hati, patah semangat karena tidak memiliki ijazah S1, S2, S3. Ijazah bukan segalanya. Tanpa itu Anda juga bisa menciptakan pengaruh di tengah masyarakat. Masih bisa bersinar, masih bisa mempersembahkan yang terbaik untuk manusia. Betapa banyaknya orang terkenal dan mampu memberikan kontribusi yang besar, namun tidak memiliki ijazah formal. Mereka hanya menjalani kehidupannya dengan segala keteguhan hati, kegigihan tekad,
dan obsesi yang tinggi. Selanjutnya kita menengok ke masa kini. Ya, ternyata banyak sekali orang yang berpengaruh dalam ilmu syariat, dakwah, pendidikan, pemikiran dan sastra yang tidak memiliki ijazah formal. Kalau di dalam negeri misalnya Buya Hamka. Walaupun Buya Hamka sudah lama meninggal dunia, tapi dakwah beliau tetap menjadi cahaya bagi kita. Dengan cahaya itu kita dapat berjalan seperti firman Allah. Wa ja'al lakum nuran tamsuna bihi wa yaghfir lakum. Dan menjadikan untukmu cahaya yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan. Masya Allah, saudara, tentu sangat segar dalam ingatan kita Buya Hamka. Walaupun beliau bukan alumni sebuah perguruan tinggi, tetapi semua titel beliau miliki. Ya, beliau profesor, beliau doktor, Masya Allah. Ya. Dan karya-karya beliau luar biasa. Dan keteguhan beliau dalam beragama sangat luar biasa. Beliau siap masuk penjara daripada mencabut fatwa MUI yang beliau keluarkan. Saudara yang berbahagia. Nah, justru di dalam penjara itu beliau menyelesaikan tafsir Al-Azhar beliau. Inilah yang menjadi penerang bagi umat. Dan dengan cahaya itu, ya, umat bisa melangkah terus berjalan menuju Tuhan. Saudara yang berbahagia. Kalau di luar misalnya Syekh Ibnu Baz, Malik bin Nabi, At-Tantawi, Abu Zahrah, Al-Maududi, An-Nadawi, dan yang lainnya. Dan masih banyak lagi ulama-ulama salaf dan para jenius masa lalu yang tidak mungkin disebut di sini. Saudara, sebaliknya ribuan pemegang gelar doktor di dunia yang hanya diam dan tidak banyak memberikan kontribusi. Adakah kamu merasa kehadiran seorang dari mereka? Atau kamu dengar suara mereka yang samar-samar? Allah bertanya dalam surat Maryam, surat 19 ayat 98. Saudara bisa jawab sendiri. Saudara yang berbahagia. Sebagai umat Muhammad, perasaan qanaah atau puas dengan pemberian Allah adalah sebuah kekayaan yang agung. Dalam sebuah hadis disebutkan, terimalah dengan penuh keceriaan apa yang Allah berikan kepadamu, niscaya engkau akan menjadi orang yang paling kaya. Saudara, terimalah keluarga, terimalah pendapatan, terimalah pekerjaan, terimalah tugas-tugas, terimalah anak-anak kalian. Saudara yang berbahagia, ya, dengan penuh kerelaan, niscaya Anda akan mendapat kebahagiaan dan ketenangan. Dalam sebuah hadis disebutkan, laisal ghina an kasratil ardi walakinnal ghinan nafsi. Yang dinamakan kekayaan bukanlah banyak harta benda, tapi kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Muslim. Saudara yang berbahagia, kekayaan yang sebenarnya bukanlah karena banyak properti, harta dan kedudukan, tapi karena ketenangan jiwa dan keridhaannya menerima apa yang diberikan oleh Allah. Sebuah hadis berbunyi, sesungguhnya Allah mencintai hamba-hamba yang kaya, yang bertakwa dan yang menyembunyikan ketakwaannya. Hadis lain berbunyi, ya Allah, jadikanlah kekayaannya berada di dalam hatinya. Dalam perjalanan dengan sebuah mobil dari bandara menuju sebuah kota, dengan hanya ditemani oleh seorang sopir, saya perhatikan sopir itu begitu ceria dan senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu saya bertanya tentang keluarganya. Katanya dia memiliki 1 orang istri dan 5 orang anak, sedangkan penghasilannya tidak lebih dari 3 juta sebulan. Dia hanya punya kamar yang sangat sederhana,
namun dia sangat menikmati kedamaian itu karena dia rela dengan apa yang Allah karuniakan kepadanya. Saudara, saya tidak habis pikir ketika saya membandingkan ini dengan orang yang memiliki uangnya ratusan miliar, di samping istana dan rumah mewah, tapi mereka hidup susah. Akhirnya saya tahu bahwa kebahagiaan itu tidak terdapat di dalam harta. Ada juga cerita tentang seorang saudagar yang besar, terkenal dan memiliki miliaran dolar dan puluhan istana, dan rumahnya mewah tapi akhlaknya buruk. Hubungan dengan keluarga, dengan sesama tidak baik, tabiatnya buruk dan selalu murung. Setelah diamati karena terasing dari keluarganya, karena tidak menerima pemberian Allah dengan penuh kerelaan. Firman Allah. Kemudian dia ingin sekali supaya aku menambahnya. Sekali lagi tidak ada, aku tambah karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat kami. Surat Al-Mudaththir ayat 15 dan 16. Dalam pandangan orang Arab kuno, salah satu tanda hati yang tenang adalah ketika seseorang itu menyendiri di tengah gurun dan mengisolasi diri dari kehidupan ramai. Dalam rangka itu Abu Dzar berangkat menuju Rawazah, sementara Sufyan Ats-Tsauri berangan-angan, saya merindukan untuk menyendiri di sebuah lembah yang tidak diketahui oleh seorang pun. Dalam sebuah hadis disebutkan, hampir tiba waktunya bahwa sebaik-baik harta seseorang muslim adalah seekor kambing yang dia turun menyusuri tempat-tempat dan gunung-gunung karena lari menyelamatkan agama dari fitnah-fitnah. Saudara, jika terjadi fitnah, maka jalan yang terbaik bagi seseorang adalah melarikan diri dari fitnah itu, seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Utsman bin Zaid dan Muhammad bin Maslamah setelah terbunuhnya Utsman. Saudara, saya melihat banyak sekali orang yang dilanda kemiskinan, kesengsaraan, dan depresi hanya karena mereka jauh dari Allah. Ada seorang yang dahulunya kaya raya dengan harta yang berlimpah. Dia dikaruniai kesehatan oleh Rabb-Nya dan mendapatkan kebaikan dari Allah. Namun kemudian dia berpaling dari ketaatannya kepada Allah, melalaikan salat, melakukan dosa-dosa besar. Maka Allah pun mencabut kesehatannya, mempersempit rezekinya, dan mengujinya dengan keresahan dan kebingungan. Hidupnya pun berpindah dari satu kesengsaraan menuju kesengsaraan lainnya, dan dari bencana yang satu menuju bencana lainnya. Firman Allah, "Waman arada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Ya. Surat Taha, surat 20 ayat 120. Firman Allah, dan bahwasanya jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, agama Islam maksudnya, benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar dan rezeki yang banyak. Quran surat Asy-Syura surat 42 ayat 60. Firman Allah pada ayat yang lain, "Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan karena perbuatan tangan kamu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan itu. Asy-Syura surat 42 ayat 30. Saudara, saya membayangkan memiliki sebuah keajaiban yang bisa merubah kegelisahan, kegundahan, dan kesedihan itu. Ya, namun dari mana keajaiban itu saya dapatkan?
Meski demikian, saya bisa memberikan resep dari para ulama, para ahli agama, yakni sembahlah yang Sang Maha Pencipta dan terimalah rezeki yang ada, terimalah qada Allah. Berlaku zuhudlah di dunia, serta jangan berangan-angan terlalu jauh. Saya sangat kagum kepada seorang ahli psikologi asal Amerika yang bernama William James, seorang bapa ilmu psikologi. Di kalangan mereka, katanya, kita manusia selalu memikirkan apa yang tidak kita miliki, dan kita bersyukur kepada Tuhan atas apa yang kita miliki. Kita selalu melihat sisi gelap dan mengerikan dalam kehidupan kita, dan tidak pernah melihat sisi cerah dalam kehidupan. Kita selalu bersedih atas kekurangan yang kita miliki dan tidak pernah bahagia dengan apa yang kita miliki. Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, maka kami akan menambah nikmat kepada kalian. Surat Ibrahim, surat 14 ayat 7. Saudara, sedangkan Rasulullah SAW bersabda, aku berlindung kepada Allah dari jiwa yang tidak pernah merasa puas. Dalam hadis dijelaskan, orang yang ketika pagi menjadikan akhirat sebagai kepedulian utamanya, maka Allah akan menghimpun segala keperluannya dan menjadikan kekayaan berada di dalam hatinya, dan dunia datang kepadanya tanpa dia kehendaki. Sedangkan orang yang ketika paginya menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, maka Allah akan mengacak-acak urusannya, menjadikan kemiskinan berada di hadapan kedua matanya, dan dunia datang kepadanya hanya yang telah dituliskan Allah untuknya saja. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya jika kamu tanya kepada mereka, siapakah yang menjadikan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan? Tentu mereka akan menjawab, betapakah mereka dapat dipalingkan dari Allah, dari jalan yang benar. Surat Al-Ankabut, surat 29 ayat 61. Saudara yang berbahagia, Sakharov adalah seorang saintis Rusia. Dia diasingkan ke Siberia, pulau Siberia, karena pandangan pemikirannya yang berbeda dengan pandangan pemikiran ateis. Dia menyatakan bahwa di sana ada sebuah kekuatan aktif yang memiliki pengaruh besar di alam semesta ini. Pernyataan ini jelas berseberangan dengan keyakinan orang-orang komunis. Tidak ada Tuhan. Kehidupan itu adalah materi. Pernyataan ini menunjukkan bahwa jiwa manusia diciptakan untuk bertauhid. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Ya, surat Ar-Rum, surat 30 ayat 30. Orang yang tidak percaya kepada Allah tidak akan memiliki tempat baik dimanapun ia berada, karena dia telah menyalahi fitrah dan menyalahi manhaj Allah di muka bumi. Saudara, teman saya cerita, dia pernah berbicara dengan seorang profesor Muslim di International Institute of Islamic Law di Washington, 2 tahun sebelum jatuhnya komunis Uni Soviet. Profesor ini menyebutkan ayat ini pada dia, dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti mereka belum pernah beriman kepada Al-Quran pada permulaannya, dan kami biarkan mereka bingung dalam kesesatan yang sangat. Surat Al-An'am, surat 6 ayat 110. Ayat-ayat berikut ini akan berlaku kepada mereka. Tegasnya, maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dari pondasi-pondasinya. Lalu atap rumah itu jatuh menimpa mereka dari atas. Surat An-Nahl, surat 16 ayat 26. Maka masing-masing mereka itu kami siksa disebabkan dosa-dosanya. Surat Al-Ankabut,
Surat 29 ayat 40. Maka datanglah azab kepada mereka dengan mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya. Ya, surat Asy-Syura, surat 26 ayat 202. Saudara, semoga pesan-pesan yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita dalam menata kehidupan ini, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kaffah la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara kafah. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ya, saudara, semoga kita menjadi seorang muslim yang kafah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.